Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi atau yang lebih dikenal dengan Imam Sanusi dalam kitab beliau Al-Muqaddimat. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang hukum syar'i. Sekarang kita masuk kepada yang namanya hukum adi. Di awal kitab Imam Sanusi menjelaskan bahwasannya hukum itu terbagi kepada tiga. Hukum syar'i, yang kedua hukum adi, yang ketiga hukum akli. Halaman 18. Halaman 18 wa amal hukmul adi. Temu? Ya. Hukum adi atau hukum adat itu sangat penting. Karena banyak orang salah paham. Dia tidak bisa membedakan mana hukum adat, mana hukum akal. Gitu. Kalau hukum syar'i sama hukum adi, itu adalah hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dirubah sama Allah, maka Allah bisa melakukannya. Nah, tapi kalau hukum akli, itu Allah Ta'ala tidak akan merubahnya. Zona aktif kudrahnya Allah bukan pada merubah hukum akli, apalagi yang mustahil secara akal. Kalau hukum syar'i adalah hukum yang bisa diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Allah hakikatan wa rasuluh majazan. Hukum adi juga hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbarengan dengan Allah menciptakan alam semesta. Bisa juga kita katakan hukum adat ini adalah rutinitas alam semesta atau hukum fisika. Jadi hukum adat ini adalah rutinitas alam semesta. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan sistem seperti melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, bumi berputar dari timur ke barat, kemudian api membakar, ya, pisau memotong. Itu namanya rutinitas alam semesta. Ente makan, kemudian kenyang, ente minum, hilang dahaga. Itu rutinitas alam semesta. Kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fi daraini amin ila anqal. Wa amal hukmul adiyyu fa huwa itsbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitatit takarrur ma'asihatit takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattah. Wa ammal hukmul adi, kata Imam Sanusi, adapun hukum adi atau hukum adat, bisa juga kita katakan hukum adat ini adalah rutinitas alam semesta atau hukum fisika. Apa itu hukum adi, hukum adat? Fahuwa isbatu rabti baina amrin wa amrin, yaitu menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Kita menetapkan api membakar, makan mengenyangkan, pisau memotong. Wujudan au adaman, dari aspek keberadaan atau ketiadaan, biwasitatit takarrur, dengan perantara berulang-ulang. Dari mana kita menetapkan makan itu mengenyangkan? Dari berulang-ulang. Si Yosi makan kenyang, besok dia makan kenyang lagi, terus berulang-ulang, maka kita tetapkan makan itu mengenyangkan. Api membakar, dari mana kita tetapkan itu? Dari berulang-ulang. Ya, ada api, dideketin ke kertas, terbakar kertasnya, besok begitu lagi, maka kita tetapkan api itu membakar. Ya, pisau memotong, kemudian minum menghilangkan dahaga, dan lain sebagainya. Panadol menghilangkan pusing. Kita tetapkan hal itu dengan perantara berulang-ulang.
ma'asihati takhalluf, beserta sah-sah saja kalau keterulangan itu tidak terjadi. Jadi mungkin aja ada api tapi tidak ada terbakar, ada makan tapi tidak ada kenyang, ada pisau tapi tidak ada memotong. Wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattah, dan tidak menciptakan salah satu daripada keduanya akan yang lainnya. Jadi antara satu perkara ini dengan perkara yang lainnya itu bukan salah satu yang menciptakan. Makan sama kenyang, bukan makan yang menciptakan kenyang. Ya, api membakar, bukan api yang menciptakan terbakar. Yang menciptakan makan Allah, yang menciptakan kenyang juga Allah. Yang menciptakan api Allah, yang menciptakan membakar juga Allah. Ya, maka perkara yang mematahkan hukum adi inilah disebut sebagai mukjizat. Disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, perkara yang mematahkan hukum adat, perkara yang mematahkan hukum fisika. Ya, seperti Nabi Musa, beliau membelah lautan dan terbelahnya itu berjam-jam. Satu sama lain tuh lautannya itu seperti gunung ganang dan berjam-jam itu. Ini perkara yang luar biasa, mematahkan hukum fisika, mematahkan hukum adat. Kalau kita ketukin tongkat berkali-kali ke lautan, terbelah nggak? Kagak. Tuh, makanya perkara yang mematahkan hukum adat itu namanya mukjizat. Nah, perkara yang luar biasa ini dia terbagi kepada 4. Yang pertama namanya mukjizat. Jadi perkara yang luar biasa ini, perkara yang mematahkan hukum adat ini, kalau muncul dari seorang nabi, disebutnya mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Mukjizat. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar, ada api, tapi nggak ada membakar, dipatahkan sama Allah hukum adat. Inilah yang namanya mukjizat. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad memperbanyak makanan yang sedikit. Ya, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau yang sangat mulia. Ini mematahkan hukum fisika. Ada nggak kita bisa begitu? Ada. Mukjizat ini adalah tanda kenabian bagi seorang nabi, perkara yang luar biasa yang muncul dari seorang nabi. Kemudian yang kedua namanya karomah, yaitu perkara yang luar biasa, perkara yang mematahkan hukum adat, tapi muncul dari seorang wali, bukan dari seorang nabi. Seperti Sayyidatuna Maryam, dikisahkan dalam Al-Quran, beliau ibadah di mihrab, nggak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria, dikunci pintunya, tapi ketika Nabi Zakaria masuk, ada buah-buahan. Bahkan buah-buahan bukan pada musimnya. Ana laki hada, dari mana ini wahai Maryam? Huwa min indillah, ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki tanpa dihitung-hitung. Ini perkara yang luar biasa. Nggak kerja, nggak apa, bisa dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Ini namanya karomah. Ya, apa yang bisa menjadi mukjizat bagi Nabi, bisa menjadi karomah bagi wali. Kalau Nabi bisa memperbanyak makanan, wali pun bisa. Ya, kalau Nabi bisa membelah lautan, wali pun bisa. Kalau ada Nabi tidak bisa dibakar api, wali pun ada yang bisa. Itu namanya karomah. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini adalah kekasihnya, ini orang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang dekat sama Allah. Kadang karomah dimunculkan untuk Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwasanya ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang terkuat dalam ahli sunnah wal jamaah, tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan cuman derajatnya mesti lebih rendah. Kalau Nabi itu bisa membelah lautan, maka wali bisa membelah sungai. Karena derajatnya Nabi itu lebih tinggi daripada wali,
maka perkara yang luar biasanya pun, perkara yang mematahkan hukum adinya pun harus lebih rendah daripada Nabi. Kemudian yang ketiga, maunah. Kalau perkara yang luar biasa ini muncul dari orang beriman yang bukan wali seperti kita, namanya maunah, atau bisa disebut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang selamat daripada kebakaran yang sangat luar biasa, selamat daripada kecelakaan mobil, selamat dari kecelakaan pesawat. Ini namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Ini maunah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, jawaban daripada doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, yang pertama mukjizat, yang kedua karomah, yang ketiga maunah, yang keempat namanya istidraj. Kalau perkara yang luar biasa ini keluar dari orang yang fasik, namanya istidraj. Seperti Dajjal. Dajjal itu nanti bisa melakukan perkara yang luar biasa, melakukan perkara yang mematahkan hukum adat. Jadi Dajjal itu akan diberi oleh Allah perkara-perkara yang luar biasa, mematahkan hukum fisika untuk menguji kita. Beriman apa enggak nih kita sama Dajjal? Jadi kalau muncul dari orang yang fasik, namanya istidraj. Dari dukun-dukun, tukang-tukang sihir, namanya istidraj. Itu ya, kalau berasal dari orang yang fasik perkara yang luar biasa ini dan sesuai dengan apa yang dia inginkan, namanya istidraj. Nanti Dajjal bisa nurunin hujan, dia bisa numbuhin tumbuhan, dia bisa ngidupin orang yang mati. Kalau orang yang nggak kuat imannya akan beriman kepada dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ihanah namanya. Perkara yang luar biasa muncul dari orang yang fasik tapi bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Kalau tadi istidraj sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau ihana ini nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, seperti yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia ngaku nabi. Pengikutnya suka membanding-bandingkan dia dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa di sumur yang udah kering. Setelah didoain Nabi Muhammad, diludahin sama Nabi Muhammad, langsung air sumurnya penuh lagi, banyak lagi yang tadinya udah kering. Pendukungnya bilang, "Hei Musailamah, tuh Nabi sebelah," maksudnya Nabi Muhammad, "bisa memperbanyak air sumur yang sudah kering. Engkau kan Nabi. Kalau engkau Nabi, ya pasti bisa, karena Nabi sebelah bisa." Akhirnya Musailamah nyari-nyari sumur yang udah kering. Setelah dapat, sama dia diludahin, justru malah tambah ambles sumurnya. Bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Ini perkara yang luar biasa. Diludahin, jadi ambles sumurnya. Ini kan luar biasa, tapi bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Ini kehinaan dari Allah. Jadi perkara yang luar biasa, sumur diludahin bisa ambles, gimana nggak luar biasa? Ini mematahkan hukum adat, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia kepengen banyak airnya, tapi malah ambles. Ihana, kehinaan dari Allah Ta'ala buat dia, ngaku Nabi. Terlalu confident. Ya. Kemudian pengikutnya bilang, "Wahai Musailamah, Nabi sebelah tuh rusa bersaksi bahwasanya dia Nabi, dia Rasul." Ada rusa bersaksi di hadapan Nabi Muhammad, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulnya Allah. Kalau engkau Nabi, engkau juga bisa. Coba buat rusa bersaksi tentang kenabianmu. Dia cari-cari rusa nih, Musailamah nyari-nyari rusa. "Hei rusa, coba engkau bicara, bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah." Rusanya ngomong, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka kadzdzab." Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau pembohong, engkau pendusta. Ini hebat, rusa bisa ngomong perkara yang luar tapi tidak sesuai dengan keinginan si Musailamah
kadzab, namanya ihanah. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan mata sahabatnya yang buta saat perang. Diusap sama Nabi bisa ngelihat lagi. Pengikutnya bandingin lagi, Nabi sebelah tuh bisa menyembuhkan mata orang yang sakit sebelah. Jadi bisa ngelihat dua-duanya, bahkan lebih terang lagi ngelihatnya setelah diusap sama Nabi sebelah. Kalau engkau Nabi, engkau juga bisa dicari orang yang buta sebelah. Ketemu, diusap, didoain, jadi buta dua-duanya. Ini namanya ihana. Perkara yang luar biasa, diusap bisa buta, tapi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ini perkara yang luar biasa. Ada lagi namanya irhas. Irhas itu perkara yang luar biasa, perkara yang mematahkan hukum adat yang keluar dari seorang nabi, tapi dia belum dilantik jadi nabi. Seperti Nabi Ismail ketika pengen disembelih sama Nabi Ibrahim, pisaunya nggak mempan. Dipukulin pisaunya ke batu, terbelah dua. Iya, batunya terbelah dua. Ini perkara yang luar biasa. Bayinya Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke bumi, keluar air zam-zam. Nabi Muhammad ketika kecil dinaungin sama awan, pohon-pohon, batu-batu memberi salam kepada beliau. Ini perkara yang luar biasa, muncul dari seorang nabi, tapi sebelum dilantik menjadi nabi, namanya irhas. Ya, jadi hukum adat itu menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lainnya dengan perantara berulang-ulang, dan boleh-boleh saja keterulangan itu tidak terjadi, dan satu di antara perkara tadi tidak menciptakan perkara yang lainnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kaidah la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Antara makan dengan kenyang, bukan makan yang menciptakan kenyang, tapi yang menciptakan kenyang adalah Allah. Yang menciptakan makan Allah, yang menciptakan kenyang juga Allah. Hanya saja perkara ini ada secara bersama-sama. Ketika ada makan, ada kenyang, ada bersama-sama, satu sama lain tidak menciptakan. Yang menciptakan tetap Allah. Itu berbeda dengan falasifah. Falasifah itu mengatakan itu ada makan ya ada kenyang. Allah Ta'ala tidak bisa mengacaukan hukum adat ini. Falasifah itu meyakini bahwasanya ketika ada makan pasti ada kenyang. Allah tidak bisa mengacaukan hukum adat ini. Nggak bisa mematahkan hukum adat ini. Ketika ada api pasti ada membakar. Allah nggak bisa kacaukan ini. Dia nggak bisa mematahkan hukum fisika ini. Ketika ada api pasti ada membakar. Ini sangat berbahaya sekali. Karena kalau seperti ini, dia meniadakan yang namanya mukjizat. Ya, berarti kalau dia berkeyakinan seperti ini, Allah nggak bisa mematahkan hukum adat, berarti nggak ada yang namanya mukjizat. Kalau nggak ada mukjizat, berarti nggak ada nabi. Nabi itu yang membawa Islam. Nggak ada nabi, berarti nggak ada Islam. Oleh karena itulah, diantara sebab falasifah itu menjadi kafir, karena dia salah paham terhadap hukum adat ini. Dia mengatakan Allah tidak bisa mematahkan hukum adat ini. Jadi hukum adat ini mereka yakini sebagai hukum akal. Kalau kita Ahlus Sunnah, yang tidak dirubah sama Allah itu hukum akal. 1 tambah 1 sama dengan 2. Allah sampai kapanpun nggak akan merubah hukum akal ini. Ya, benda itu mengambil tempat. Ini namanya hukum akal. Kalau tadi makan kenyang, api membakar, namanya hukum adat, rutinitas alam semesta. Allah yang buat. Kalau Allah yang buat, pasti dia bisa rubah. Kalau dia mau, gitu. Pasti dia patahkan kalau dia mau, gitu. Jadi makanya Imam Sanusi ini membagi hukum di awal-awal kitabnya supaya kita jangan kayak falasifah yang salah paham tentang hukum adat dengan hukum akal. Hukum adat mereka katakan hukum akal. Allah nggak bisa merubahnya. Allah tidak akan mematahkannya. Dia nggak bisa membedain mana hukum adat, mana hukum akal. Hukum adat dia bilang hukum akal. Itu. Ya. Kalau kita kan hukum akal itu hukum yang kita ambil daripada akal kita. Ya, ya kayak 2 kali 2, 4. Dari mana kita tahu? Emang Al-Quran ada ngomong? Emang kita tahu dari berulang-ulang, 2 tambah 2, 4.
Kagak kan? Dari akal kita. Ente tahu 1 tambah 1 2 dari berulang-ulang? Bukan, tapi dari akal. Kalau yang berulang-ulang tadi, pisau membakar, pisau memotong, api membakar gitu. Jadi jangan sampai salah paham di sini. Mana hukum adat, mana hukum akal. Falsifah itu apa? Orang yang memikirkan, kelompok yang memikirkan tentang alam semesta. Kayak filosof-filosof gitu, paham ya? Jadi ini ilmu memang sedikit agak berat, tapi penting. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bagiannya hukum adat itu ada 4. Yang pertama, rabtu wujudin bi wujudin karabti wujudi syibai bi wujudil akli. Hubungan keberadaan suatu perkara lantaran keberadaan perkara yang lainnya, seperti hubungan keberadaan kenyang dan lantaran keberadaan makan. Ada kenyang karena ada makan. Ini kita tetapkan dari berulang-ulang. Dan boleh-boleh saja kalau keterulangan ini tidak terjadi. Ketika ada makan tapi tidak ada kenyang. Gitu. Karena yang Allah yang buat hukum ini, kalau dia mau patahkan ya bisa. Makanya nanti di surga, di akhirat, hukumnya nih beda lagi. Rutinitasnya beda lagi. Nanti ente makan tapi ente nggak bakal kenyang. Karena untuk kenikmatan. Ente makan tapi ente nggak berak, ente nggak kencing. Beda lagi undang-undangnya. Kalau hukum adat ini adalah undang-undang dunia, rutinitas alam semesta. Ketika kiamat ya beda lagi nanti Allah ciptakan. Yang kedua, warabtu adamin bi adamin karabti adami shibai bi adamil akli. Hubungan ketiadaan suatu perkara lantaran ketiadaan perkara yang lainnya. Karabti adami shibai bi adamil akli. Seperti hubungan ketiadaan kenyang karena ketiadaan makan. Tidak ada kenyang karena tidak ada makan. Tidak ada terbakar karena tidak ada api. Kalau yang pertama tadi ada ini, ada ini. Kalau yang kedua ini tidak ada ini, tidak ada ini. Yang ketiga, warabtu wujudin bi adamin. Hubungan keberadaan suatu perkara karena ketiadaan perkara yang lainnya. Karabti wujudil ju'i bi adamil akli. Seperti hubungan keberadaan lapar karena ketiadaan makan. Kalau Habib Usman ngasih contohnya yang ketiga ini dalam kitab sifat 20, adanya dingin karena ketiadaan baju. Ada dingin karena ketiadaan baju. Besok nggak pakai baju, dingin lagi. Yang keempat terakhir, warabtu adamin biwujudin karabti adamil ju'i biwujudil akli. Hubungan ketiadaan suatu perkara karena adanya suatu perkara. Karabti adamil ju'i biwujudil akli. Seperti hubungan ketiadaan lapar karena adanya makan. Nggak ada lapar karena ada makan. Atau nggak ada terbakar karena ada air yang menyiram. Ini pembagian daripada hukum adat. Yang perlu kita yakinin bahwasanya hukum adat ini adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan penciptaan alam semesta. Kalau Allah yang buat, dia bisa patahkan hukum adat ini. Hati-hati jangan sampai kita salah paham, karena banyak kelompok-kelompok yang menjadi kafir atau dia menjadi ahli bid'ah karena salah dalam memahami hukum adat ini. Dia nggak bisa membedakan mana hukum adat, mana hukum akal gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita semua. Amin ya rabbal alamin.